Pernahkah kamu mendengar kisah nyata seorang wanita biasa yang rela menikahi pria asing demi uang? Berapa harga yang harus dibayar untuk mengubah nasib? 100 juta per bulan, jumlah yang bisa membuat siapa saja tergoda, bahkan jika itu artinya harus menikah dengan majikan sendiri. Tapi, bagaimana jika malam pertama justru mengungkap sesuatu yang tak pernah dibayangkan? Namaku Rini. Aku perempuan asal Brebes, anak kedua dari 5 bersaudara. 3 tahun lalu aku nekat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tekadku hanya satu, mengubah nasib, mengangkat derajat keluarga, dan menyekolahkan adik-adikku. Hari-hari awal di negeri ini seperti mimpi buruk. Bahasa tak ku mengerti, makanan asing, dan aturan yang sangat ketat. Tapi aku bertahan. Majikanku, Tuan Fahd, pria Arab yang terlihat dingin dan jarang bicara, namun tidak pernah memperlakukanku dengan kasar. Istrinya tinggal di Jeddah, sementara ia menetap di Riyadh bersama anak lelakinya yang masih kecil. Tahun ketiga, tepat saat aku mulai berpikir untuk pulang kampung, tawaran itu datang. Malam itu, aku sedang menyetrika baju di ruang tengah ketika Tuan Fahd masuk dan duduk diam. Wajahnya tegang, dan napasnya berat. "Rini," katanya pelan, "aku ingin bicara serius." Aku berhenti menyetrika dan menunduk sopan. "Ada apa, Tuan?" Ia menatapku lekat-lekat, lalu mengeluarkan sebuah map dari balik bajunya. Di dalamnya ada surat-surat dan secari kertas yang membuatku terkejut. "Ini kontrak. Jika kamu setuju menikah denganku, kamu akan menerima kompensasi 100 juta rupiah per bulan. Rumah, fasilitas, dan seluruh kebutuhanmu akan kutanggung." Aku mematung. Bibirku gemetar. Aku menatap angka yang tertulis besar-besar, 100 juta. Angka itu seperti memukul otakku. "Kenapa saya?" tanyaku terbata. Ia tak menjawab segera. Lalu berkata, "Kamu bukan wanita biasa. Aku sudah mengamatimu sejak lama. Kamu kuat, sabar, dan kamu tidak serakah." Aku ingin menolak. Tapi wajah ibuku yang sudah renta, rumah kami yang hampir roboh, dan adikku yang ingin kuliah, semua muncul bersamaan di kepalaku. "Apakah ini pernikahan sungguhan?" tanyaku lagi. "Iya, di mata hukum dan agama. Tapi tak perlu ada pesta besar. Ini rahasia. Hanya kita yang tahu." Hatiku berkecamuk. Tapi ketika video call dari ibuku masuk malam itu, dan kulihat dia batuk-batuk menahan sakit, aku hanya bisa mengangguk pelan. Kalau ini bisa menyelamatkan keluargaku, saya bersedia. Aku tidak tahu bahwa jawabanku malam itu akan menyeretku ke dalam dunia yang tidak pernah kusangka. Sebuah pernikahan yang bukan hanya soal uang, tapi juga rahasia yang akan mengubah hidupku selamanya. Seminggu setelah aku mengatakan bersedia, pernikahan itu terjadi. Tanpa musik, tanpa tamu dari pihakku, tanpa tawa atau tangis keluarga. Hanya beberapa pria Arab yang menjadi saksi, dan seorang ustaz tua yang memimpin akad. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang disediakan oleh istri kepala pelayan rumah ini. Rambutku disanggul dan wajahku dirias tipis. Saat menatap cermin, aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri. Di sebelahku berdiri Tuan Fahd, mengenakan jubah putih bersih dan sorban merah khas negaranya. Suasana ruangan begitu hening. Detik-detik ijab kabul berjalan cepat. Suara Tuan Fahd terdengar tegas saat mengucapkan kalimat akad. Tanganku dingin saat menggenggam mahar, emas seberat 5 gram dan sebuah kotak kecil yang belum boleh kubuka. Selesai sudah. Aku kini resmi menjadi istri kedua dari pria yang 3 tahun ini kupanggil Tuan. Rasanya aneh. Aneh dan kosong. Malam itu aku tidak langsung masuk ke kamar pengantin. Aku duduk sendiri di taman belakang, menatap langit Riyadh yang kelabu. Di kepalaku berputar berbagai pertanyaan. Apa yang sedang kulakukan? Apakah hidupku akan berubah seperti yang aku harapkan? Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Tuan Fahd menghampiriku dan duduk di kursi batu di sampingku. "Aku tahu ini aneh bagimu, Rini," katanya perlahan. "Tapi aku tidak memintamu mencintaiku. Cukup jalani ini dengan jujur. Aku tidak ingin sandiwara.
Aku menoleh padanya, mencoba membaca wajahnya. Di balik sorot matanya yang tajam, ada sesuatu yang tersembunyi. Bukan cinta, bukan nafsu, tapi semacam tekanan. Kenapa kamu menikahiku? Akhirnya aku berani bertanya. Dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab, karena aku butuh seseorang yang bisa menjaga rahasia. Dan kamu adalah orang yang selama ini bisa dipercaya. Aku mengernyit. Rahasia apa, Tuan? Dia tidak menjawab. Hanya berdiri, menatap langit, lalu berkata, malam ini, kamu akan tahu. Aku menggigil. Angin malam di Riyadh menusuk kulit. Tapi yang membuatku merinding bukan udara dingin, melainkan kata-kata itu. Seolah malam ini akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan. Ketika akhirnya aku berdiri dan mengikutinya masuk ke kamar, jantungku berdetak tak karuan. Ini bukan malam pertama yang kubayangkan. Tidak ada degup cinta, tidak ada harapan bahagia. Yang ada hanya ketakutan dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Kamar pengantin kami berada di lantai atas, ruangan paling besar dan mewah di seluruh rumah. Langit-langitnya tinggi, dengan lampu gantung kristal dan jendela besar yang menghadap taman. Tapi suasananya justru terasa sepi, bahkan menyeramkan. Aku duduk di tepi ranjang, masih dalam gaun putih yang belum sempat kuganti. Tuan Fahd membuka jam tangannya, meletakkannya di meja, lalu berjalan ke arah lemari kayu tua di pojok ruangan. Ia membuka bagian bawahnya, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna emas dengan ukiran halus di seluruh permukaannya. Aku ingin kau membuka ini malam ini, ucapnya sambil menyerahkan kotak itu padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kotaknya berat, dingin, dan terasa aneh di kulit. Ukiran di permukaannya seperti huruf-huruf asing yang tidak kupahami. Apa ini? Tanyaku pelan. Warisan keluargaku. Dan kini, sudah menjadi bagian dari hidupmu juga. Aku menelan ludah. Dengan hati-hati, kubuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang asing yang belum pernah kulihat sebelumnya, berwarna kehijauan dan berlambang aneh. Di sampingnya tergeletak sebuah liontin kecil berbentuk mata. Bukan mata biasa, mata itu seperti hidup. Bola matanya mengikuti arah pandangku. Aku menjatuhkan kotak itu saking terkejutnya. Astaga, ini apa, Tuan? Tuan Fahd menunduk dan mengambilnya kembali. Wajahnya serius, nyaris tanpa emosi. Itu lambang perjanjian. Leluhurku sudah membuat kesepakatan berabad-abad lalu. Dengan benda itu, kekayaan akan terus mengalir. Tapi ada harga yang harus dibayar. Harga yang tak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Aku mundur perlahan, tubuhku lemas. Saya tidak mengerti. Saya hanya ingin bantu keluarga saya, bukan ini, bukan seperti ini. Tuan Fahd duduk di sampingku, menyentuh lenganku. Rini, kamu sudah memilih. Ini bukan pernikahan biasa. Kamu bukan hanya jadi istri, kamu adalah penjaga rahasia. Tanpa kamu, perjanjian itu tak bisa bertahan. Dan tanpa perjanjian itu, aku kehilangan segalanya. Aku menggigit bibir, air mata mulai mengalir tanpa suara. Ini bukan yang kubayangkan. 100 juta per bulan, ya tapi di balik itu ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, lebih menakutkan dari kemiskinan sekalipun. Mulai malam ini, lanjutnya, kamu akan melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kamu tidak boleh lari. Karena jika kamu meninggalkan ini semua, akibatnya jauh lebih buruk dari yang kamu kira. Aku menatapnya dalam diam. Satu hal yang kini kupahami, malam pertama ini bukan tentang tubuh. Tapi tentang ikatan yang tak kasat mata. Tentang warisan gelap yang kini telah menjadi bagian dari hidupku. Dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Malam itu aku tidak tidur. Meskipun ranjang empuk dan kamar sunyi, ada perasaan dingin menusuk tulang yang membuatku terjaga. Liontin bermata itu kini tergantung di leherku. Tuan Fahd memintaku mengenakannya sepanjang malam pertama sebagai simbol ikatan. Tapi setiap kali aku menyentuhnya, bulu kudukku berdiri. Sekitar tengah malam, suara itu mulai terdengar. Samar,
seperti bisikan dari balik dinding. Suara perempuan menangis, lalu suara lain seperti desahan atau teriakan yang tertahan. Aku menajamkan telinga. Itu bukan halusinasi. Sumbernya jelas, dari belakang lemari kayu tempat kotak emas tadi disimpan. Aku beranjak, berjalan pelan ke arah suara. Tapi sebelum aku menyentuh lemari itu, Tuan Fahd muncul di ambang pintu kamar mandi. "Jangan pernah buka dinding itu," katanya dengan nada tegas. Aku terkejut. Tapi tadi ada suara, "Tuan," seperti orang menangis. Itu bukan manusia, Rini. Suaranya merendah, tapi ada tekanan dalam ucapannya. Itu bagian dari perjanjian. Suara-suara itu akan selalu ada. Kamu harus belajar menahan rasa ingin tahu. Aku mundur beberapa langkah. Tapi bagaimana bisa saya tinggal di sini kalau setiap malam? Kamu akan terbiasa. Semua istri yang memakai liontin itu pernah melewati fase ini. Tapi hanya sedikit yang bertahan. Kata-katanya membuat tengkukku dingin. "Maksud Tuan, saya bukan yang pertama." Ia menatapku tajam. "Bukan." Aku menunduk. Napasku memburu. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Siapa saja istri-istri sebelumnya? Kemana mereka pergi? Kenapa mereka tidak bertahan? Malam itu, aku tidur dalam posisi duduk, bersandar di pojok ranjang dengan selimut menutupi tubuh. Mata liontin itu terus berkilau, seolah mengawasiku. Dan suara tangisan itu tidak berhenti sampai fajar menjelang. Keesokan paginya, saat aku turun ke dapur, para pembantu lain menatapku dengan tatapan berbeda. Ada rasa takut, tapi juga semacam kasihan. Salah satu dari mereka, perempuan tua bernama Zahra, menghampiriku diam-diam. "Kamu sudah resmi istri Tuan," bisiknya lirih. Aku mengangguk pelan. Dia menarik napas panjang. "Kalau boleh kuingatkan, jangan pernah percaya sepenuhnya pada apa yang kamu lihat di rumah ini. Tidak semuanya berasal dari dunia kita." Aku menatapnya dalam diam. Kata-katanya seperti kabut yang menambah ketebalan misteri ini. Semakin aku bertanya, semakin aku takut menemukan jawabannya. Tapi satu hal pasti, aku sudah masuk terlalu dalam. Dan jalan kembali mungkin tidak pernah ada. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti mimpi buruk yang terus berulang. Siang hari rumah ini tampak normal, bahkan nyaman. Tapi malamnya, setiap sudutnya berubah menjadi tempat yang menyesakan. Setiap malam, suara-suara aneh itu muncul kembali. Terkadang tangisan, kadang tawa cekikikan, kadang desahan seperti orang yang sedang tersiksa. Aku tak lagi bisa membedakan antara nyata dan tidak. Sampai suatu malam, aku memberanikan diri membuka salah satu laci tua di meja sudut kamar. Kuncinya sudah berkarat, tapi berhasil kubuka dengan ujung jepit rambut. Di dalamnya, kutemukan sebuah buku bersampul kulit coklat tua, tebal dan berdebu. Judulnya tertulis dalam bahasa Arab, tapi ada satu halaman di tengah yang menggunakan tulisan Latin. Catatan istri ketiga, Nadrah. Tanganku bergetar saat membuka halaman-halaman di dalamnya. Tulisan tangan perempuan itu masih jelas. Ia bercerita tentang malam pertama yang dilalui dengan Tuan Fahd, persis sepertiku. Tentang suara-suara dari balik dinding. Tentang liontin mata. Tentang kontrak yang tak bisa dibatalkan. Dan tentang hilangnya dua istri sebelum dia. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Tapi jika kamu membaca ini, berarti kamu juga sudah menjadi bagian dari lingkaran ini. Percayalah, kita bukan istri. Kita tumbal. Setiap 10 tahun, satu istri harus menjadi penebus kekayaan keluarga ini. Hanya satu yang selamat. Sisanya hilang. Aku menutup buku itu dengan tubuh gemetar. Mataku panas. Kepalaku pening. Seluruh tulangku seperti dililit tali tak kasat mata. Aku ingin kabur. Aku harus pergi dari rumah ini. Aku membawa buku itu turun ke dapur dan menemui Zahra diam-diam. Saat ia melihat judul buku itu, wajahnya langsung pucat. "Kamu menemukan ini?" Suaranya tercekat. Astaga, berarti waktunya sudah dekat.
Waktu apa? Apa maksud semua ini, Zahra? Ia menggigit bibirnya, lalu berbisik. Setiap 10 tahun, satu pengantin akan menghilang. Tapi sebelumnya, ia akan diberi tanda. Aku menelan ludah. Tanda. Zahra menatap liontin di leherku. Matanya membelalak. Itu sudah mulai merah. Astagfirullah. Rini, kamu harus pergi dari sini. Malam ketujuh akan jadi penentu. Kalau kamu masih di sini, aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Buku itu kugenggam erat. Untuk pertama kalinya, aku sadar, ini bukan soal uang. Ini soal nyawa. Dan waktuku, hanya tinggal 2 malam lagi. Malam ke-6. Aku sudah tidak bisa tidur lagi. Setiap sudut rumah ini seperti mengintai. Bahkan dinding kamar seperti bernafas. Liontin di leherku kini berubah warna. Mata di tengahnya tak lagi hitam, tapi berkilau merah darah. Seolah siap memakan siapa saja yang menentangnya. Aku memutuskan malam itu adalah kesempatan terakhirku untuk kabur. Tepat pukul 2 dini hari, saat semua penghuni rumah tertidur, aku mengenakan kerudung gelap dan menyelipkan buku catatan Nadrah ke dalam tas kecil. Langkahku pelan menyusuri lorong, menahan napas tiap kali lantai kayu berderit. Zahra sudah memberiku petunjuk kemana harus pergi. Ada pintu kecil di balik dapur, jalur khusus untuk para pekerja kebun. Katanya itu satu-satunya jalan keluar tanpa terpantau kamera. Tapi saat aku sampai di dapur, pintu itu sudah terbuka. Dan di sana, berdiri 2 pria Arab berbadan besar, berpakaian serba hitam. Salah satunya mengangkat tangannya dan berkata tenang. Kamu tidak akan kemana-mana malam ini. Aku berlari. Tapi baru sempat 1 langkah, sebuah pukulan keras menghantam tengkukku. Dunia gelap seketika. Ketika aku sadar, tubuhku dingin. Aku terbaring di ruangan sempit dengan tembok batu dan cahaya kuning dari lampu kecil di langit-langit. Kamar bawah tanah. Tanganku terikat, mulutku dibekap kain. Di sekelilingku ada simbol-simbol aneh yang terpahat di lantai. Di pojok ruangan, ada meja kayu dan patung batu yang menatap langsung ke arahku. Pintu terbuka. Tuan Fahd masuk bersama 2 pria berjubah putih. Wajahnya tenang. Seolah ini bukan pertama kalinya ia melakukan ini. Rini, katanya lembut, aku tidak ingin ini terjadi padamu. Tapi kamu tahu isi buku itu. Kamu tahu terlalu banyak. Aku meronta. Air mataku mengalir. Aku mencoba berteriak tapi suara itu hanya menggema dalam kebisuan. Kamu adalah istri ke-7. Setiap 7 pernikahan, 1 tumbal dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Dan sekarang, giliranmu. Ia mengeluarkan liontin dari leherku, menaruhnya di atas patung batu. Lampu meredup. Udara terasa lebih berat. Maafkan aku, Rini. Kalau saja kamu tidak mencoba kabur, mungkin semuanya akan lebih mudah. Tubuhku mulai gemetar hebat. Suara-suara dari balik dinding kini terdengar lebih keras. Bukan lagi tangisan, tapi jeritan dan tawa, seolah mereka semua, para istri sebelumnya, menyambutku ke dalam kegelapan yang sama. Aku berteriak sekuat tenaga. Tapi tak seorang pun datang menyelamatkan. Ruangan itu membeku. Udara dipenuhi aroma dupa menyengat dan suara bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Tuan Fahd berdiri di depan patung batu, memegang liontin bermata merah yang kini berdenyut seperti jantung. Cahaya dari mata liontin memancar, memutar simbol-simbol di lantai, seolah hidup dan menelan seluruh ruangan. Aku terikat, tubuhku gemetar hebat. Tapi dalam rasa takut itu, ada satu hal yang terus bergema dalam pikiranku, buku catatan Nadrah. Di halaman terakhirnya tertulis sesuatu, mantra dalam bahasa Latin yang sempat ku pelajari diam-diam sebelum malam ini. Kalimatnya sederhana, tapi terasa bertenaga. Visus veritatis franit pactum tenebrarum. Penglihatan akan kebenaran memutus ikatan kegelapan. Saat Tuan Fahd mulai melafalkan doa dalam bahasa asing, aku menatap langsung ke mata liontin. Mengerahkan segenap kekuatan untuk mengucap dalam hati kalimat itu, berulang-ulang. Visus veritatis, frangit, pactum tenebrarum.
Mata Leontin itu tiba-tiba berhenti berdenyut. Cahayanya pecah menjadi semburat merah yang menabrak langit-langit. Tuan Fah terkejut. Para lelaki berjubah mulai panik. Patung batu mengeluarkan suara mengerang, dan lantai mulai retak. Aku berteriak sekuat tenaga. Ikatan di pergelangan tanganku terlepas. Entah kekuatan dari mana, tapi tubuhku berdiri sendiri, bergerak melawan kehendak mereka. Apa yang kau lakukan? Berhenti! Teriak Tuan Fad, matanya merah dan wajahnya berubah menjadi sosok yang tidak manusiawi, tulang pipinya menonjol, kulitnya mengelupas, dan giginya memanjang seperti binatang. Aku mengambil Leontin dari atas altar batu, menggenggamnya erat, dan kembali mengucapkan mantra itu sekali lagi, kali ini dengan suara lantang. Visus veritatis frangit pactum tenebrarum. Seketika itu juga, cahaya meledak dari dalam Leontin. Suara-suara jeritan menggelegar memenuhi ruang bawah tanah. Sosok-sosok hitam seperti bayangan manusia ditarik ke dalam cahaya itu, satu persatu. Wajah perempuan-perempuan, istrinya yang hilang, muncul di langit-langit, tersenyum sebelum lenyap bersama semburat cahaya. Tuan Fahd menjerit, tubuhnya mencair, dan akhirnya hanya menyisakan abu yang berterbangan di lantai batu. Semua hening. Aku terduduk di lantai. Nafasku berat. Leontin itu kini retak, dan matanya padam. Kamar bawah tanah berguncang. Aku bangkit, berlari sekuat tenaga melewati lorong gelap menuju tangga atas. Pintu besar di ujung lorong kini terbuka lebar, seolah mengusir semua yang tersisa dari tempat ini. Saat aku keluar, matahari mulai terbit. Rumah itu mulai runtuh di belakangku. Zahra berdiri di kejauhan, menatapku dengan mata berkaca. "Kamu berhasil," bisiknya. Aku tak menjawab, hanya menatap langit yang mulai cerah. Nafasku tersengal. Tubuhku lemas. Tapi aku tahu satu hal. Aku selamat. Bukan karena uang. Bukan karena cinta. Tapi karena aku tidak menyerah, dan karena mata Leontin itu akhirnya menunjukkan kebenaran. Tamat.